Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Muhammad Farhan Fauzi. I from English class B 2019. Okay, I will explain about this material non-parents and this assignment final project. Baik, saya akan menjelaskan apa itu non-parents. Seperti yang sudah kita pelajari, noun adalah sebuah kata benda dalam bahasa Inggris. Namun ada istilah lagi bernama noun parents yang ternyata berbeda dengan noun saja. Jika noun merupakan kata benda tunggal, noun parents merupakan sebuah kata baru yang berasal dari beberapa gabungan kata. Untuk menjelaskan noun itu sendiri, agar tidak semakin bingung, mari pelajari noun parents mulai dari pengertian sampai juga contohnya. Saya akan menyebutkan apa itu non-parents dan apa itu non-parents. Non-parents merupakan sebuah frasa yang merupakan hasil penggabungan kata benda, noun, kata ganti, benda, pronoun atau number. Frasa ini digunakan ketika sebuah kata benda dirasakan kurang spesifik dalam menggambarkan sebuah kata benda. Frasa ini dapat dibedakan menjadi basic and complex noun parents. Lalu, bagaimana menyusun sebuah noun parents? Untuk menyusun secara sempurna, ada dua istilah yang perlu kamu ingat, yaitu modifier dan postmodifier. Premodifier, kata imbuhan yang ditambahkan di depan sebuah noun utama, sedangkan postmodifier, kata imbuhan yang ditambahkan di belakang sebuah noun. Pola kalimat non-parents menambahkan imbuhan-imbuhan untuk menjelaskan sebuah noun. Ternyata tak semudah itu. Ada pola kalimat yang perlu diingat untuk membentuk frasa ini, yaitu noun plus noun. Contoh noun parents untuk kategori noun plus noun antara lain newspaper, school bag, pizza box, and air conditioner. Dalam contoh ini, kita bisa perhatikan bahwa walaupun ada dua kata benda, namun yang dimaksud hanyalah satu benda saja. Misalnya, kata pizza box. Benda yang dimaksudkan adalah kotak pizzanya. Oleh karena itu, benda yang dimaksud dalam non-parents adalah pizza box-nya itu sendiri. Contoh yang kedua, noun of noun. Bagaimana contoh kata dengan pola ini? Kita bisa melihat dengan kata-kata seperti Declaration of Independence, City of Angels, Egg of Empire, and Box of Secret. Kata of dalam rangkaian kata tersebut digunakan untuk menunjukkan arti pada kata benda yang disebut pertama kali. Misalnya, pada Declaration of Independence yang memiliki arti naskah kemerdekaan. Kemerdekaan hanya berfungsi sebagai penjelasan dari naskah yang dibicarakan. Contoh ketiga, determiner plus verb plus adjective plus noun. Contoh dari pola noun parents ini adalah extremely dangerous, support a totally gorgeous boy, a really nice car, dan contoh lain sebagainya. Pada pola ini, kita bisa melihat bahwa ada tambahan verb atau adjective sebelum kata benda untuk menerangkan benda tersebut secara lebih jelas. Misalnya, dalam frasa extremely dangerous sport ada kata sifat dangerous yang menjelaskan jenis olahraga yang sedang dibicarakan. Dengan tambahan kata extremely akan membuat noun dijelaskan semakin jelas. Contoh yang keempat, verb ing plus noun as gerund. Untuk kategori pola kalimat ini, kita bisa menggunakan contoh swimming pool, walking stick, and smoking room. Secara kontekstual, makna verb ing sebagai gerund adalah untuk menandai kata benda yang disebut terakhir. Di sini dapat disimpulkan bahwa kata swimming pool memiliki arti a pool for swimming activity.
Verb ing yang terdapat dalam noun parents ini berfungsi menjelaskan sebuah kegiatan. Contoh yang kelima yaitu verb ing plus noun as participle. Selain noun yang berfungsi sebagai gerund, on juga bisa berfungsi sebagai participle atau keterangan penjelas yang menggunakan relative pronoun. Contohnya adalah talking bear, walking dead, atau smoking man. Noun sebagai participle dan dalam kalimat ini biasanya merupakan penjelas yang berbentuk apa dan siapa. Seperti dalam kalimat talking bear, kita bisa merincikannya sebagai a bird that talks. Untuk menjadikan sebuah objek yang utuh, kita bisa menggantikan kegiatannya dengan verb ing sebagai kegiatan dan noun sebagai penjelas objek yang melakukannya. Contoh yang ketujuh yaitu verb 3 and noun as participle. Selain verb ing, ada juga verb ketiga yang bisa digunakan dalam pembentuk noun parents. Contohnya, kata dari pola kalimat ini adalah hidden treasure, forbidden city, cooked meal, frozen dairy. Penggunaan verb ing memiliki fungsi untuk sebagai pembentuk participle atau keterangan penjelas yang menggunakan relative pronoun seperti who watched that. Who dalam adjective clause dalam kalimat pasif. Misalnya kata hidden, treasure, kita memecah dalam kata tersebut menjadi a treasure that was hidden. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih seperti itu. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.